Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang suatu hal, tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian lihat bagaimana tangan Miss bergerak saat ini? Nah, kira-kira ini bisa bergerak kenapa? Ada apa? Apa yang membuat tangan Miss bisa bergerak, kepala Miss bisa menoleh ke kanan, ke kiri? Apa yang terjadi? Apa yang membuat tubuh Miss bisa bergerak kira-kira? Oke, bisa bergerak karena tubuh memiliki anggota alat gerak. Kalau tangan disebut dengan alat gerak tangan. Kalau kepala ada leher yang membantu pergerakan kepala. Nah, itu berhubungan dengan alat gerak. Kalau alat gerak biasanya berhubungan dengan apa sih? Mata pelajaran apa yang kita pelajari? Ya, benar, tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam ini kita akan mempelajari tentang susunan tubuh manusia, terutama dengan alat gerak. Tidak hanya alat gerak tubuh manusia, tapi alat gerak hewan. Nah, kalau miara hewan tidak di rumah? Miara hewan. Kalau miara hewan di rumah, hewan apa yang ada? Kucing. Kucing bergerak dengan apa? Dengan kakinya. Kakinya ada berapa? Ada 4. Nah, kakinya itu bisa bergerak karena ada alat geraknya. Ada telapak kaki, ada lutut, ada tulang keringnya, nah ada ankle-nya di sana, itu bisa bergerak. Nah, Miss sudah menyampaikan bahwa ada apa dengan alat gerak, karena hari ini kita akan belajar tentang alat gerak. Untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pada makhluk hidup. Dan untuk kelas 5 hari ini untuk kelas 5 kita akan belajar tentang alat gerak. Untuk kelas hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pada makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pada makhluk hidup. Anak kelas 5 tolong siapkan dirinya. Anak kelas 4 kita akan belajar apa hari ini, Miss? Kita akan belajar tentang sesuatu, menelaah suatu teks. Apa itu? Kita akan mencari tahu tentang gagasan ide pokok. Gagasan ide pokok itu biasanya menceritakan tentang isi dari teks yang akan kita baca. Apa sih teks yang akan kita baca itu? Intinya apa? Nah, inti dari teks yang kita baca itu biasanya tersirat, tersampaikan melalui kalimat yang kita sebut dengan gagasan pokok. Letaknya biasanya di mana, Miss? Di awal, di tengah, atau di akhir? Oke, sudah? Buku sudah disiapkan, air minum sudah disimpan taruh di bawah, alat tulis sudah ditaruh di atas meja. Sudah siap? Oke, baik, sudah siap. Kalau sudah siap, sekarang Miss bagi kelompoknya jadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok ada 4-5 anggota. Kelompoknya itu Miss bagi, dan satu kelompok itu ada kelas 5 dan kelas 4. Jadi bukan kelas 4 dan kelas 4 saja, atau kelas 5 dan kelas 5 saja ya, tapi Miss dibagi jadi beberapa kelompok. Satu kelompok ada kelas 4 dan kelas 5-nya. Oke, sudah? Teks juga sudah Miss bagikan, silahkan dibaca teks tentang alat gerak pada makhluk hidup. Miss beri waktu kalian untuk membaca teks tersebut. Sudah dibaca teksnya? Kalau sudah dibaca teksnya, tolong kalian salin di belakang teks yang sudah Miss berikan. Nomor 1 adalah apa alat gerak yang ada pada makhluk hidup. Yang kedua, apa gagasan pokok dari teks yang kalian baca? Oke, sudah dibaca, Nak? Sudah? Sekarang ini ada tugas dari Miss, tolong tulis di belakang teks yang sudah kalian baca tersebut. Untuk kelas 4 dulu ya, nanti kelas 5 ya, tahan dulu, sabar. Untuk kelas 4, pertanyaan pertama adalah apa gagasan pokok yang kalian temukan pada teks yang sudah kalian baca? Yang kedua, bercerita tentang apakah teks yang kalian baca? Yang ketiga,
hewan apa saja yang disebutkan pada teks tersebut. Oke, kelas 4 sudah selesai. Sekarang yang kelas 5. Soal nomor 1. Apa yang dimaksudkan alat gerak? Yang kedua, apa saja alat gerak pada makhluk hidup? Dan yang ketiga, apakah tumbuhan juga memiliki alat gerak? Oke, silahkan didiskusikan sesama kelompoknya, antar kelompoknya, dan pastikan kelompok lain tidak mengetahui jawaban kalian. Karena 4 kelompok ini pertanyaannya sama, jadi nggak boleh sama ya jawabannya. Jadi tolong dijaga kerahasiaan hasil diskusinya. Nanti misalkan keliling, Miss periksa apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Oke? Baiklah. Sudah Miss kasih waktu, sudah Miss koreksi juga. Dan sekarang Miss minta setiap perwakilan kan setiap kelompoknya ada kelas 4 sama kelas 5 tuh. Jadi perwakilan kelas 4 1, perwakilan kelas 5 juga 1 untuk maju ke depan. Oke, sudah maju ke depan. Oke, yang tidak maju tolong perhatikan bagaimana pendapat kalian mengenai hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Oke, jadi gagasan pokoknya sudah tahu bagaimana cara menemukannya? Hewan apa saja yang ada? Oke, dan hewan apa saja? Oke, hewan apa saja yang ada, nak? Oke, baiklah. Oke, kelas 5. Apa yang dimaksud dengan alat gerak? Oke, sudah bagus. Baiklah. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah gagasan pokok. Itu biasanya menceritakan tentang suatu teks. Ya biasanya letaknya di mana? Di depan, di tengah, atau di akhir kalimat. Alat gerak adalah alat yang membantu manusia, hewan, atau tumbuhan untuk bergerak. Apakah tumbuhan ada alat gerak? Oh, tidak ada. Tumbuhan tidak memiliki alat gerak. Yang ada alat gerak adalah hanya manusia dan hewan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, nak? Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih, nak ya. Jadi gagasan pokok biasanya kita temukan di awal, tengah, dan atau akhir. Sedangkan kalau alat gerak pada makhluk hidup adalah alat yang membantu manusia untuk bergerak menjalankan aktivitasnya. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya hari ini dan kerjasamanya. Miss ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.